Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Anggraini dengan NIM 19230071. Baiklah, pada video kali ini saya akan mereview jurnal yang bertemakan IFRS Implementation. Jurnal yang saya pilih yaitu dengan judul Adoption of the International Financial Reporting Standard on Companies Financing Structure in Emerging Economies. Selanjutnya, pembahasan teori. Beberapa studi menemukan bahwa karakteristik negara mempengaruhi keputusan pendanaan perusahaan, dan diamati bahwa faktor negara mempengaruhi struktur permodalan dan kinerja keuangan. Membandingkan pasar negara maju dan negara berkembang, diamati bahwa faktor negara mempengaruhi keputusan pendanaan perusahaan dalam tingkat yang berbeda. Di negara dengan tingkat perlindungan yang rendah untuk kreditur, biaya modal awal cenderung lebih tinggi daripada di negara di mana perlindungan ini ada, dan dengan demikian ada dampak nyata yang lebih besar karena kebutuhan akan pinjaman, terutama di perusahaan kecil. Sebaliknya, perusahaan besar dapat menyusun modalnya dengan menawarkan bentuk pendanaan lain, menarik investor baru. Dalam hal ini, peningkatan kualitas informasi lebih masuk akal untuk ekuitas daripada kredit. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan kredit dan pasar modal adalah adaptasi dari model akuntansi negara mereka ke standar nasional yang diterima secara umum internasional melalui International Financial Reporting Standard yang ditujukan untuk harmonisasi laporan keuangan perusahaan di pasar internasional yang berbeda, mendukung inklusi negara-negara ini dalam pergerakan modal eksternal, serta kepercayaan investor dan kreditor yang lebih besar pada perusahaan. Selanjutnya yaitu kasus yang dibahas. Penelitian ini untuk memverifikasi apakah ada hubungan antara penerapan IFRS di negara dan keputusan pendanaan perusahaan. Artinya, jika itu ciri-ciri kepatuhan pada IFRS di satu negara secara signifikan mempengaruhi kemudahan perusahaan untuk mendapatkan akses kredit dan pilihan pendanaan bank atau pendanaan investor untuk investasi dan modal kerja. Kontribusi lain dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi dampak IFRS dalam keputusan pendanaan perusahaan kecil dan menengah, menekankan bahwa karakteristik ini tidak diamati dalam studi lain dapat mempengaruhi struktur modal dan akses ke kredit. Dalam pengertian ini, tidak hanya teori keputusan pendanaan yang terkait dalam strategi perusahaan seperti pecking order dan trade-off yang dipertimbangkan, tetapi juga pentingnya sumber pendanaan perusahaan dan kebijakan akses kredit di berbagai negara. Selanjutnya yaitu objek penelitian. Pada penelitian ini, database yang berbeda digunakan. Yang paling penting adalah survei perusahaan. Database ini tersedia di Bank Dunia 2015, disusun berdasarkan wawancara di perusahaan dengan berbagai ukuran dan desain kelembagaan yang berlokasi di negara maju dan berkembang antara tahun 2003 dan 2014. Untuk membangun variabel kontrol, karakteristik perusahaan dipertimbangkan, ditangkap melalui survei, serta karakteristik negara yang disurvei melalui data ekonomi kelembagaan yang ditemukan dalam database perusahaan. OECD 2005, Bank Dunia 2015, dan Forum Ekonomi Dunia 2015. Sampel awal terdiri dari 1056 observasi perusahaan yang berlokasi di 862 wilayah berbeda dari 145 negara. Teknik analitis data. Model regresi hierarki linear diterapkan dengan mempertimbangkan tingkat perusahaan, negara, dan daerah. Untuk mengembangkan pengujian empiris, variabel dependen atau hasil yang digunakan secara individual mengacu pada persentase investasi yang didanai oleh bank komersial dan persentase modal kerja yang didanai oleh agen keuangan yang sama. Hasil penelitian. Dampak penerapan IFRS dalam keputusan pendanaan adalah heterogen antar perusahaan dari berbagai wilayah dan negara. Efek ini lebih jelas ketika kontrol negara diterapkan untuk membantu penegakan hukum dan keamanan investor seperti kualitas dewan dan audit akuntansi. Sekian jurnal yang saya review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.